Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan salah sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan negara Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kembali lagi bersama Bapak dalam pelajaran PKN. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah tuntas dalam pembelajaran pertama, yaitu bab tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dan sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti biasa, kalian simak materi ini secara tuntas dari awal hingga akhir, yang mana pada akhir materi akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Dan jawaban kalian seperti biasa tulis di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar jawaban. Dan jangan lupa kalian screenshot dan kirimkan pada link yang terdapat pada kolom deskripsi. Baiklah, kita langsung on the way saja menuju materi di pertemuan kali ini dengan judul Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana dalam bab yang kedua ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga adalah sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. Di bab yang kedua ini, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang kedua adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang ketiga adalah mengaplikasikan isi alinea dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, di kelas 7 kamu telah belajar mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun Undang-Undang Dasar tahun 1945 memiliki kedudukan yang paling tinggi dan fundamental. Kenapa demikian? Karena menjadi legitimasi atau dasar bagi bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdiri dari bagian pembukaan dan batang tubuh atau pasal-pasal.
Pada bab ini, secara khusus akan dibahas perihal bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun bagian pembukaan terdiri dari 4 alinea yang mengandung 4 pokok pikiran tentunya. Pemahaman yang mendalam terhadap keempat alinea tersebut akan membantu kita menemukan sikap positif yang dapat kita lakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, kita masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa kalian lihat di slideshow di situ. Kalian bisa lihat gambar burung Garuda dengan gagahnya. Baiklah, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Pada bagian ini akan dibahas makna setiap alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dari tahun 1945. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan bukan hak perorangan atau individu. Dengan arti lain, bahwa alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan tentang arti penting suatu kemerdekaan. Dengan demikian, praktik penjajahan sungguh mengancam hak kodrati untuk merdeka. Bangsa yang terjajah merasakan penderitaan dan penindasan yang sangat berat. Adapun praktik penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan dan patut untuk dihapus dan ditiadakan. Akhirnya, berdasarkan alinea pertama, jelas bahwa bangsa Indonesia memiliki suatu tugas mulia, yaitu selalu berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa yang terjajah. Jika alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan hak kodrati untuk merdeka, nah di alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Kita lihat di sini bahwa bunyi dari alinea kedua yaitu dan perjuangan pergerakan kebangsaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Apa saja penilaiannya? Yaitu yang pertama, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan. Kedua, momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan yang ketiga, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir bangsa Indonesia, tetapi kemerdekaan masih harus diisi dengan mewujudkan suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Berikutnya, jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, berarti dalam setiap warga negara muncul kebulatan tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Jika Indonesia dipandang sebagai negara yang berdaulat, berarti ada kebebasan menentukan tujuan dan nasibnya sendiri, dengan kekuatan dan dengan kekuasaannya sendiri, sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Indonesia yang adil berarti terwujudnya keadilan antar warga negara, serta kesetaraan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, Indonesia yang makmur berarti terpenuhinya kebutuhan warga negara Indonesia, baik kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Baik, berikutnya adalah alinea ketiga. Bagaimana bunyi alinea ketiga? Bunyinya adalah sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.
Dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam alinea ketiga, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Pada alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan lagi. Kalian bisa lihat di situ, disimak, kalau bisa kalian sambil memegang buku pembukaan UUD 45. Kalian bisa lihat bahwasanya ada kalimat, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu adalah kalimatnya. Dengan demikian, terlihat hubungan antara proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun pernyataan proklamasi tersebut menjadi sangat penting. Kenapa? Karena menjadi titik kulminasi atau puncak tertinggi dari tindakan hukum untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Dengan demikian, terlihat bahwa proklamasi dan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Baik, sekarang kita lihat lagi dalam kalimat di pembukaan yang ada kalimat sebagai berikut. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu ada kalimatnya. Artinya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui nilai-nilai religius. Hal ini tercermin juga pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Selain itu, alinea ketiga ini juga memuat pernyataan, coba kalian lihat dalam pembukaannya, didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu kalimatnya. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa bangsa Indonesia mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan berbangsa yang bebas. Adapun nilai kodrat tersebut turut menjadi asas bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia. Selain itu, alinea ketiga ini juga memuat pernyataan, coba kalian lihat kembali buku pembukaan UUD 45, ada kalimat, didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Nah, itu kalimatnya. Dari pernyataan tersebut, dapat kita katakan, dalam alinea ketiga, bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, sehingga kemerdekaan Indonesia tidak hanya dicapai dengan segenap usaha bangsa Indonesia, tetapi juga dicapai berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Selain itu, Indonesia juga mengakui hak kodrati untuk segala bangsa, yaitu berkehidupan berbangsa yang bebas. Baiklah, sekarang kita masuk pada alinea keempat, di mana bunyi alinea keempat sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada alinea keempat, menjelaskan prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan Indonesia diperinci lebih lanjut. Nah, namun kita akan simak uraian berikut
di mana alinea pertama, alinea kedua, dan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan alasan dasar serta hubungan langsung dengan kemerdekaan. Itu ya. Sedangkan pada alinea keempat, prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah Indonesia diperinci lebih lanjut. Hal ini dapat didukung dengan pernyataan dalam tanda kutip, ini kalimatnya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia. Itu yang pertama. Adapun pengertian pemerintahan pada kalimat sebagai berikut. Pemerintahan negara Indonesia. Nah, itu menunjukkan penyelenggaraan keseluruhan aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya. Sejatinya, isi pokok alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi 4 hal yang merupakan prinsip pokok kenegaraan. Sejatinya, isi pokok alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi 4 hal yang merupakan prinsip-prinsip pokok kenegaraan, yaitu yang pertama, tujuan negara, yang kedua, ketentuan pembentukan undang-undang dasar, yang ketiga, bentuk dan norma negara, dan yang keempat, dasar negara. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu tujuan negara. Tujuan negara ini terbagi antara tujuan khusus dan juga tujuan umum. Di mana yang pertama, tujuan khusus. Tujuan khusus terdapat pada kalimat untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu adalah kalimatnya. Tujuan khusus dalam kalimat tersebut berkaitan dengan politik dalam negeri Indonesia, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu kalimatnya. Nah, pernyataan ini berhubungan dengan negara hukum formal. Dampak dari pernyataan tersebut adalah negara harus menjamin antara lain tidak ada kekuasaan sewenang-wenang. Maksudnya adalah warga negara hanya boleh dihukum jika melanggar hukum, kedudukan yang sama di hadapan hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang atau peraturan. Yang kedua ada kalimat memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, pernyataan ini berhubungan dengan negara hukum material. Hal ini berarti negara tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya dan harus secara aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah tujuan umum. Tujuan umum berarti dalam lingkup kehidupan bersama bangsa di dunia. Tujuan umum terlihat dalam kalimat sebagai berikut. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itu adalah kalimatnya. Tujuan umum negara Indonesia dalam kalimat tersebut diwujudkan dalam politik luar negeri Indonesia. Dalam pergaulan internasional, Indonesia ikut melaksanakan suatu ketertiban dunia yang berdasarkan pada prinsip kemerdekaan, prinsip perdamaian abadi, serta prinsip keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia, yaitu politik luar negeri bebas dan aktif. Hal kedua dari isi pokok alinea keempat yaitu tentang ketentuan pembentukan undang-undang dasar. Nah, di mana ketentuan pembentukan undang-undang dasar negara termakna dalam kalimat sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Itu kalimatnya. Nah, kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum dan mengharuskan terdapatnya sebuah undang-undang dasar. Kalimat ini menjadi dasar hukum bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber dari adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal
di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ketiga dari isi pokok alinea keempat yaitu tentang bentuk dan norma negara. Nah, kita bisa perhatikan bersama pada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, itu ada kalimatnya. Kalimat ini menyatakan bahwa bentuk negara Indonesia adalah republik yang berkedaulatan rakyat. Adapun bagian kalimat Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, itu kalimatnya, dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan suatu negara republik dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, terlihat suatu norma negara, ya sekali lagi, oleh karena itu, terlihat suatu norma negara, yaitu kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi rakyatlah yang berkuasa, bukan hanya pemerintah. Prinsip pokok keempat dari alinea keempat ini adalah dasar negara. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum kalimat sebagai berikut. Dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan _perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada kalimatnya. Kalimat tersebut menunjukkan kelima sila dalam Pancasila. Dengan demikian, jelas bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Hal tersebut terlihat dalam kata-kata sebagai berikut. Dengan berdasar kepada. Itu ya kata-katanya. Selain prinsip pokok-pokok kenegaraan, seperti yang telah kalian pelajari di kelas 7, maka pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini juga tercantum tujuan pembangunan nasional. Apa sajakah tujuannya? Yaitu ada 4. Sekali lagi, tujuan pembangunan nasional Indonesia itu ada 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Baiklah anak-anak, dari uraian materi yang telah Bapak jelaskan, semoga dapat dipahami dengan baik ya. Nah, sekarang saatnya kita simak pertanyaan untuk pertemuan kali ini. Simak baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas? Nah, itu adalah pertanyaannya. Silakan kalian jawab pertanyaan tersebut di kolom komentar dengan format nama lengkap, tanda pagar kelas, tanda pagar, lalu ketik jawaban kalian. Setelah itu, kalian screenshot, kemudian kirimkan ke link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah anak-anak yang Bapak cintai, demikianlah pembelajaran di pertemuan pertama ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.